warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Kerajaan Wangsa Isyana. Saya Nurmandasari selaku pembicara pertama, bersama kedua rekan saya, Naharudin SR selaku pembicara kedua, dan Muhammad Aslam Syah selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap bahwa kami setuju pada mosi perdebatan kita kali ini, yaitu penerapan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak di Indonesia. Sementara itu, dari dalam negeri, Desa Babakan Kabupaten Bogor menjadi percontohan pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting. Menyikapi usulan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenai pilkada serentak 2020 dilakukan secara e-voting. Akhir dari hukum bukanlah untuk menghapuskan atau menahan, tetapi untuk melestarikan dan membebaskan. John Locke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama akan menyampaikan konstruksi argumentasi terkait kesetujuan kami pada mosi perdebatan kita kali ini, yaitu penerapan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak di Indonesia. Adapun status quo mosi perdebatan kita kali ini, Dewan Juri yang terhormat, yaitu urgensi penerapan e-voting untuk menggantikan sistem pemilihan secara konvensional dalam pemilu dan pilkada serentak di Indonesia. Namun sebelum lebih jauh melangkah, Dewan Juri yang terhormat, perkenankanlah saya untuk menguraikan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berakar pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 147/PUU/2009 yang mengabulkan sebagian judicial review pasal 88 nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sistem e-voting merupakan sistem yang konstitusional selama menjalankan asas luber dan jurdil. Dewan Juri yang terhormat, adapun pengertian dari e-voting menurut BPPT, electronic voting atau yang biasa disingkat dengan e-voting adalah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik atau mengolah informasi secara digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, dan memelihara serta menghasilkan jejak audit. Dewan Juri yang terhormat, kami pun mengamini adanya penerapan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak di Indonesia melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Karena hukum tanpa ketiganya hanyalah akan menjadi mayat-mayat hukum. Yang pertama, secara filosofis, penggunaan e-voting merupakan bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin pemenuhan hak-hak warga negara dan menjalankan asas-asas pemilihan umum. Yang kedua, secara yuridis, penerapan e-voting telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pilkada. Kemudian yang ketiga, secara sosiologis, penerapan e-voting bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berdemokrasi sesuai dengan tuntutan zaman. Dewan Juri yang terhormat, ketiga argumentasi tersebut selanjutnya akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Lex prospicit, non respicit. Hukum itu melihat ke depan, bukan belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara kedua berada pada standing position pro akan melanjutkan konstruksi argumentasi yang sedianya telah dibangun oleh pembicara pertama. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Namun di sisi lain, Indonesia dinilai kurang berhasil dalam menjalankan sistem demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui indeks demokrasi Indonesia yang terbilang rendah. Bahkan menurut laporan di Kamis Intelligence Unit bahwa indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 memperoleh skor 6,3 yang merupakan angka terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Dengan fakta tersebut, Indonesia masuk dalam kategori negara demokrasi cacat. Perlu diketahui bahwa salah satu indikator penilaian indeks demokrasi
yaitu pelaksanaan pemilu termasuk sistem pemungutan suara yang digunakan. Dewan Juri yang terhormat, Karyono Wibowo selaku Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute menyatakan bahwa penurunan indeks demokrasi Indonesia dipengaruhi atas kegagalan pelaksanaan asas-asas pemilu. Ia pun menyarankan untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu seperti meminimalisir intervensi dalam pemilu, money politik, dan juga sistem pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, untuk memperbaiki indeks demokrasi Indonesia, maka diperlukan adanya sistem yang baru. Salah satunya ialah penggunaan sistem e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya sistem pemungutan suara dalam pemilu merupakan suatu open legal policy sebagaimana yang diatur dalam pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam undang-undang, sehingga penggunaan sistem e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak dimungkinkan oleh konstitusi. Selain itu, putusan MK nomor 147/PU angka Romawi 7/2009 juga telah menjadi legalitas penggunaan sistem e-voting dalam pilkada serentak di Indonesia, di mana putusan MK tersebut telah ditindaklanjuti di dalam pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang menyatakan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara: pertama, memberi tanda 1 kali pada surat suara; yang kedua, memberi suara melalui peralatan pemberian suara secara elektronik. Berdasarkan beberapa landasan hukum tersebut, maka penggunaan e-voting telah memiliki payung hukum yang kuat di Indonesia. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, penggunaan e-voting juga bertujuan untuk menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini dan kedepannya. Saat ini, kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian sistem dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam teori perubahan sosialnya mengemukakan bahwa perubahan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor. Salah satunya yaitu faktor keadaan. Jika melihat perubahan keadaan saat ini yang sedang berada di tengah pandemi COVID-19, maka perubahan sistem pemilu dan pilkada dengan menggunakan e-voting menjadi suatu keharusan sebagai respon atas kebutuhan dan keselamatan masyarakat saat ini. Dewan Juri yang terhormat, pertanyaannya kemudian adalah, mengapa pemilihan konvensional harus digantikan dengan pemilihan e-voting di tengah pandemi? Sebab berdasarkan fakta dan data yang ada, pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi sangat membahayakan keselamatan konstituen meskipun telah menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19, sepekan setelah pilkada terjadi penambahan kasus virus COVID-19 yang berasal dari klaster pilkada. Contohnya di Banten, terdapat 4 wilayah yang menjadi klaster pilkada, yaitu Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, Cilegon, dan Pandeglang. Bahkan lebih dari 63 calon kepala daerah terjangkit COVID-19, serta menurut data dari KPU, terdapat 79.241 petugas KPPS yang positif COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, selain itu, menurut data dari Bawaslu, tercatat 2.126 pelanggaran protokol kesehatan pada pilkada 2020. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem pemilihan konvensional memang harus diubah demi menjamin pemenuhan hak pilih dan dipilih warga negara tanpa harus mengorbankan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sebab solus populi suprema lex extor, keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Sekian dan terima kasih. Apa yang baik bagi rakyat adalah hukum tertinggi. Cicero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Taji Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya selaku pembicara ketiga mengelaborasi argumentasi yang telah dipaparkan sebelumnya dari pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami yang menduduki standing position pro pada mosi perdebatan kita kali ini, yaitu penggunaan e-voting dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, keberhasilan penggunaan sistem e-voting telah dibuktikan melalui pemilihan di berbagai negara. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Ahmad Nurmandi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara, menuliskan bahwa terdapat 11 negara yang telah berhasil melaksanakan pemilihan dengan menggunakan e-voting, yaitu diantaranya Australia, Brazil, Kanada, Jepang, Kazakhstan, Peru, India, Rusia, Amerika Serikat, United Arab Emirates, dan Venezuela. Hingga dengan bercermin dari pelaksanaan negara tersebut,
Indonesia pun dapat melaksanakan e-voting dan melakukan studi empiris dan teoritis hingga tercipta sebuah acuan dalam penerapan e-voting dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dewan Juri yang terhormat, peningkatan partisipasi politik dapat dilaksanakan dengan menggunakan e-voting. Profesor Anwar Arifin dalam punya perspektif ilmu politik mengutip pendapat dari pakar ilmu politik yaitu Huntington dan Nelson yang mengatakan bahwa partisipasi politik tidak hanya bersifat autonomus tapi juga dapat dimobilisasi, sehingga dengan menggunakan antusiasme masyarakat dalam hal mekanisme pemilihan yang baru dapat memobilisasi jumlah pemilih dan mendegradasi jumlah golput. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan jurnal yang dituliskan oleh Jan Gerlach dan Urs Gasser dari Harvard University yang berjudul 3 Case Studies from Switzerland, E-Voting, bahwa e-voting di Swiss telah berhasil menurunkan jumlah golput dari pemilihan sebelumnya sebanyak 41,9% ke 22,4%, dan juga berdasarkan data dari SMRC bahwa pemilih milenial yang berusia 17 sampai 34 tahun menempati 34,4% dalam jumlah populasi di Indonesia. Dengan pertimbangan euforia sistem baru akan menarik pemilihan milenial yang meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat yang apatis menuju partisipatif. Dewan Juri yang terhormat, perihal kerahasiaan termasuk dalam salah satu asas pemilihan umum yang termaktub dalam konstitusi kita pada pasal 22E ayat 1. Konsentrasi terhadap keamanan dan data pemilih dan pilihannya dapat diatasi dengan teknologi kriptografi dan blockchain. Sistem blockchain dikenal dalam implementasinya di cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Sebab terdapat trust dalam sistem tersebut karena tingkat anonimitas yang tinggi. Berdasarkan jurnal dari Department of Electric dan Electronic Engineering Italia yang berjudul Crypto Voting, a blockchain-based e-voting system, menuliskan bahwa telah ada sebuah platform demokrasi digital yang bernama Agora yang berdasarkan sistem blockchain yang dapat melindungi privasi dari pemilih dan dengan sistem yang bernama Net Shuffling. Dengan demikian, sistem e-voting yang mengadopsi blockchain dapat melaksanakan asas rahasia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, terdapat 3 pertimbangan utama dalam penerapan e-voting dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pertama, sistem e-voting dapat meminimalisir biaya pemilihan. Yang kedua adalah sistem e-voting lebih efektif dan efisien dibandingkan sistem pemilihan konvensional. Dan yang ketiga adalah sistem e-voting merupakan solusi yang solutif atas permasalahan dalam pemilihan di tengah pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, konsepsi perihal e-voting masih mendapatkan stigma negatif di beberapa kalangan. Penyebabnya tak lain adalah karena adanya keraguan terhadap mekanisme dari pelaksanaan sistem e-voting. Namun, keberadaan stigma distrust tersebut dapat diatasi dengan penyempurnaan mekanisme serta perbaikan hal-hal yang dianggap kurang hingga berujung kepada pemenuhan asas-asas pelaksanaan pemilihan umum yang termaktub dalam pada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Juri yang terhormat, menuju perubahan tidaklah semudah yang diwacanakan, tapi juga butuh tindakan dan keberanian demi insidius konstituendum yang kita cita-citakan. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, penerapan e-voting di berbagai negara telah dilakukan dalam 10 tahun terakhir yang melahirkan berbagai model sistem e-voting. Salah satu pertimbangan banyak negara menerapkan e-voting yakni karena sistem e-voting menawarkan akurasi dan kecepatan. Selain itu, terdapat sejumlah aspek kemanfaatan yang dapat diperoleh dari penerapan e-voting, yaitu yang pertama, aspek biaya. Penerapan e-voting akan memangkas biaya penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak seperti biaya transportasi, percetakan surat suara, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan di dalam sistem pemilihan konvensional tetapi tidak diperlukan di dalam sistem e-voting. Kemudian yang kedua, aspek waktu. Penerapan e-voting juga akan mempercepat dan memangkas waktu penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak sebab pelaksanaan pemilihan tidak dilaksanakan secara manual oleh manusia, tetapi dilakukan melalui sistem teknologi canggih yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, aspek hasil. Penerapan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak akan menghasilkan kalkulasi suara yang tepat, akurat, serta meminimalisir terjadinya kasus human error dalam perhitungan suara. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat